minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkah rahmat Allah kita bisa diberikan kesempatan untuk berkumpul di tempat yang mudah-mudahan Allah ridho dan penuh keberkahan. Amin. Salawat serta salam juga semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Amin. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri Cimanggung, Bapak Abdul Rafiq. Yang terhormat Bapak Pengajar Praktek Guru Penggerak Angkatan 7, Bapak Wawan Rismawan. Yang terhormat Guru Penggerak, calon Guru Penggerak Angkatan 7, jadi Ibu Diani Termasih. Dan yang terhormat juga teman-teman semua, tim pengembang sekolah, guru SMA Negeri Cimanggung. Terima kasih ya, ucapan terima kasih kami sampaikan yang sebesar-besarnya atas kehadiran teman-teman di sini, di mana teman-teman sudah mau meluangkan waktunya hadir di sini memenuhi undangan untuk kegiatan kita yang bertemakan diskusi visi dan prakasa perubahan sekolah. Mungkin kita ketahui bersama bahwa sekolah itu punya visi, misi, dan tujuan sekolah ya. Tetapi kesempatan kali ini insya Allah selama 2 jam kita akan mendiskusikan terkait visi SMA Negeri Cimanggung, apakah masih dipakai ataupun perubahan. Kita diskusikan saat ini gitu ya. Baiklah, saya bacakan saja untuk efektivitas waktu susunan acara kita. Yang pertama pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga adalah arahan dari pengajar praktek dari Bapak Wawan ya. Kemudian yang keempat adalah pemaparan materi dari calon guru penggerak Ibu Diani, dan yang kelima adalah refleksi dan umpan balik. Kemudian yang keenam penutupan. Untuk pembukaan, marilah kita buka acara ini secara bersama-sama dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Berlanjut ke acara berikutnya, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilakan. Kalau cukup saya berdiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bapak pengajar praktik yang saya hormati, calon guru penggerak Ibu Diani yang saya hormati, serta kawan-kawan tim pengembang sekolah SMA Negeri Cimanggung yang saya hormati pula. Sebenarnya Bapak Ibu, kadang-kadang saya tidak ingin banyak tidak biasa banyak menyampaikan hal. Makanya kenapa saya selalu mengawali dengan alhamdulillah, tapi oleh Ibu Rina selalu diterjemahkan. Kalau saya tidak pernah menerjemahkan Bapak Ibu, jadi cukup alhamdulillah, itu sebagian dari bahwa saya sudah memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sholawat, saya juga tidak pernah menerjemahkan lagi, jadi sudah sholawat juga begitu ya. Karena itu lebih pada efisien dan efektif saja. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau berdasarkan Permen nomor 19 tentang standar pengelolaan, dan itu sampai saat ini belum pernah diubah atau ada yang terbaru belum, jadi masih menggunakan Permen nomor 19 tentang standar pengelolaan, mengatakan bahwa setiap sekolah itu harus memiliki perencanaan, memiliki pelaksanaan, dan memiliki program
evaluasi. Ada 3 hal. Nah, di bagian perencanaan itulah maka setiap sekolah harus memiliki visi. Nah, visi Bapak Ibu. Jadi itu adalah bagian dari perencanaan kita dalam rangka mencapai tujuan yang hendak kita capai. Bapak Ibu sekalian, dalam penentuan visi, saya sudah melihat sedikit, baru membaca sedikit juga tentang KTSP SMA Negeri Cimanggung. Jadi belum banyak saya tahu, makanya saya yakin Bapak-bapak, ibu-ibu tim pengembang sekolah ini yang sudah mengetahui banyak tentang bagaimana proses penyusunan visi dan misi serta tujuan SMA Negeri Cimanggung. Tetapi saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa visi yang harus kita buat itu singkat, padat, menarik, kemudian mampu membangkitkan semangat dari putra-putri kita, dari semua stakeholder, guru, tenaga administrasi sekolah, sehingga begitu misal kita menyebut SMA Negeri Cimanggung, maka kita sudah tahu, oh, tujuan besarnya, cita-citanya atau harapan kita, seluruh sivitas akademika di SMA Negeri Cimanggung ini sudah tahu. Jadi saya berharap di kegiatan ini adalah sebuah kesempatan bagi kita. Tadi saya sudah mendapatkan laporan dari bapak-bapak yang sudah lama berada di Cimanggung ini, Pak, bahwa visi yang kita buat itu sudah sekian tahun yang lalu. Apakah visi itu masih sesuai dengan kondisi saat ini, ataukah memang perlu direvisi? Kalau memang bahwa visi itu masih sesuai, kita teruskan. Kalau memang perlu direvisi, inilah saatnya. Sekaranglah saatnya kita cobakan untuk menyusun, merevisi visi yang kita buat di tahun-tahun yang lalu atau tahun sebelumnya, supaya tadi harapannya bahwa visi ini menjadi sebuah cita-cita besar, harapan besar, tujuan yang ingin dicapai oleh sivitas akademika SMA di Cimanggung. Mungkin untuk sementara sambutan dari saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan diskusi kita tentang visi dan harapan SMA Negeri Cimanggung ini bisa terlaksana dengan baik, berjalan dengan baik, dan menghasilkan visi yang luar biasa yang bisa membangkitkan semangat kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas sambutannya. Baiklah, menginjak ke acara berikutnya, yaitu arahan dari pengajar praktik angkatan 7 ini, Bapak Wawan Rismawan. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa berkumpul di sini, dan satu kehormatan juga bagi saya bisa ada di depan Bapak Ibu pengembang sekolah SMA Negeri Cimanggung. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati juga Bapak Ibu guru sekalian, serta yang saya banggakan Ibu Diani Permasi, calon guru penggerak pada pendidikan guru penggerak angkatan ke-7 Kemendikbud. Jadi saya luruskan dulu ya tadi dari pembawa acara ya. Jadi di sini bukan berarti mengubah isi dari sekolah ini, tapi di sini lebih ke fasilitas dari bagian pembelajaran yang diikuti oleh Ibu Diani Permasi. Jadi dalam program guru penggerak ini
Ibu Dian Informasi mendapatkan 6 kali pendampingan individu dari saya selaku pengajar praktik. Nah, ini pengajar praktik ini ya semacam pembimbing bagi calon guru penggerak. Jadi tidak memberi materi karena materi itu diberikan oleh fasilitator. Jadi ada instruktur, ada fasilitator, dan ada pengajar praktik. Pengajar praktik itu mendampingi, kemudian juga memberi arahan dan memberi semangat kepada calon guru penggerak yang tentunya tujuan akhirnya adalah menjadi seorang guru penggerak. Karena di beberapa kesempatan, di beberapa kejadian ada juga guru penggerak yang akhirnya patah semangat dan mundur karena begitu padatnya jadwal pembelajaran di program guru penggerak ini, dan juga cukup berat dengan berbagai tugasnya. Jadi di antaranya adalah tugas pengajar praktik untuk selalu mensupport dan mendampingi calon guru penggerak ini, dan saya yakin insya Allah Ibu Diani ini akan mampu untuk melaluinya dan lulus sebagai seorang calon guru penggerak yang nantinya akan mampu menggerakkan seluruh stakeholder di sekolah, komponen-komponen di sekolah, karena motto dari pendidikan guru penggerak ini adalah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Tergerak, Ibu Diani sudah tergerak untuk ikut ini program ini, kemudian dia bergerak dengan berbagai tugas dan pembelajarannya. Salah satunya adalah ini, dan juga nantinya kalau sudah jadi guru penggerak mampu menggerakkan sekolah ini menuju ke arah kemajuan yang lain. Termasuk juga adalah materi di pendampingan kedua ini mengupas visi sekolah. Jadi mengupas visi sekolah dalam hal ini adalah mendiskusikan dengan seluruh stakeholder sekolah apakah visi ini masih relevan ataukah ada yang harus direvisi atau diubah. Barangkali patokannya adalah perkembangan zaman dan juga kebijakan-kebijakan dari Kemendikbud, seperti misalnya kurikulum baru, kemudian Profil Pancasila, pelajaran Profil Pancasila, Profil Pancasila itu, kemudian juga hal-hal baru, perkembangan zaman seperti digitalisasi dan teknologi yang semakin maju. Barangkali itu harus ada penyesuaian dari visi sekolah. Apalagi di satu SMA di Simalungun juga ini visi sampai 20 tahun belum berubah-ubah. Setelah kemarin di kupas bersama dengan calon guru penggeraknya, akhirnya ya kepala sekolahnya tergerak untuk kemudian mengubah visi itu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Seperti itu barangkali dari saya. Selanjutnya nanti dari Ibu Diani materi dan jalannya diskusi. Silakan Bu. Alhamdulillah, terima kasih buat kawan atas arahannya ya. Kira teman-teman mungkin langsung ke acara inti ya. Saat ini kita ke acara keempat, acara inti yaitu pemaparan materi dari calon guru penggerak kita, sekaligus memimpin diskusi kita terkait visi dan prakarsa perubahan sekolah. Waktu dan tempat kami persilakan, dan sebelumnya mohon aplaus dulu buat Bu Diani yang makanya harus berjuang sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri Cimanggu, yang saya hormati Bapak Pengajar Praktik, Bapak Wali Simawan,
Dan yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu guru tim pengembang sekolah SMA Negeri Cimanggu. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah berkenan hadir dalam acara diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Ya, semoga kegiatan ini dapat membawa kebaikan, perubahan, terutama untuk murid-murid kita, ya murid-murid kita tercinta SMA Negeri Cimanggu. Nah, di sini saya bukan bermaksud, ya saya dengan Pak Wawan itu bukan bermaksud untuk merubah visi SMA Negeri Cimanggu, hanya kita mendiskusikan bersama apakah visi SMA Negeri Cimanggu ini berpihak kepada murid dan apakah visi kita ini masih relevan di zaman sekarang, gitu ya. Nah, visi merupakan harapan, keinginan, dan cita-cita kita terhadap murid-murid kita di masa mendatang. Kita sebagai pendidik pasti ada yang kita inginkan, ya. Kita ingin apa untuk murid kita? Kita ingin murid-murid kita pasti murid yang senantiasa sukses dalam segala bidang, ya. Misalkan dalam pekerjaannya, dalam berwirausahanya, dan dalam kehidupannya. Ya, sebelum ke visi, saya akan memaparkan sedikit materi. Nah, ini tujuan kita hari ini yaitu mendiskusikan cita-cita, visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Melalui diskusi, peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpihak kepada murid. Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, merdeka belajar dan berpusat kepada siswa. Jadi dalam pembelajaran kita itu diusahakan bukan guru yang menjadi center pembelajaran, tetapi murid yang menjadi center pembelajaran. Yang kedua, menuntut segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Di sini saya garis bawahi kebahagiaan. Jadi siswa di sekolah itu belajar dengan rasa yang bahagia, dengan tidak ada tekanan, gitu ya. Yang ketiga, ingarso sumtulodo ingmadia mangun kaso tuturi handayani. Ada yang tahu artinya, Bapak Ibu? Di depan memberi teladan, di tengah memberi semangat, di belakang mendorong. Nah, oke, bagus sekali. Di belakang mendorong. Nah, di sini ingat sumtulodo di depan seorang guru itu harus memberikan teladan. Ingmadio mangun karso, seorang guru itu selalu berada di tengah-tengah murid dan terus membangun semangat kepada muridnya untuk terus berkarya. Tuturi handayani di belakang mendorong kepercayaan diri mereka agar mereka terus berkembang. Nah, di sini tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ya, ini punten ya Bapak Ibu, ininya kabarnya udah jalan. Nah, jadi anak-anak itu bukan kertas kosong yang kita sebagai pendidik itu wajib untuk mengisinya, tetapi anak itu sudah punya goresan-goresan kecil, ya, goresan-goresan di dalam dirinya, dan kita sebagai pendidik yaitu harus menebalkan yang baiknya, lalu menyamarkan yang kurang baiknya, bahkan kalau bisa kita hapus yang kurang baiknya. Nah, setiap anak itu unik dan memiliki kemampuan yang beragam. Kita sebagai pendidik harus paham dan mengerti bagaimana memberi perlakuan yang berbeda agar mereka berkembang sesuai kodratnya. Ketika ada satu orang anak yang mahir dalam bermain bola, pasti mereka akan biasanya mereka akan kurang di bidang akademik gitu. Nah, biasanya. Nah, itu jadi setiap anak itu unik dan kita lah yang harus paham bagaimana cara anak itu bisa berkembang
Nah, mewujudkan sekolah yang ramah untuk belajar harus diciptakan sehingga dapat memberikan rasa aman, nyaman bagi murid. Karena murid kita itu banyak waktunya banyak ya, di kita berapa jam? Dari jam 7 sampai jam 2 ya. Jadi mereka menghabiskan 1,5 harinya itu di sekolah. Jadi harus menciptakan rasa aman dan nyaman bagi murid. Hal ini sejalan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran di sekolah harus membawa murid memperoleh kebahagiaan setinggi-tingginya melalui Merdeka Mengajar. Upaya nyata dengan cara membangun budaya positif dengan membentuk salah satunya dengan membentuk keyakinan kelas, menerapkan segitiga restitusi. Ini keyakinan kelas dan segitiga restitusi sudah saya pernah paparkan dalam ruang virtual waktu itu ya Ibu-ibu. Hal ini Bapak tidak ikutan ya? Saya belum tahu. Belum, Bapak belum ada ketemu sini. Boleh kan dijelaskan dulu? Oke. Jelas waktu itu. Oh iya. Gimana ngumpul? Nah, jadi untuk keyakinan kelas mungkin sudah kemarin juga sudah mulai diterapkan di kegiatan kelima. Jadi kita semua menggali ya, jadi kita seperti kesepakatan di kelas. Jadi itu bukan aturan, tapi keyakinan anak-anak dalam menjalankan hal itu supaya di kelas itu bisa lebih disiplin anak mereka. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter dari kebiasaan baik itu akan membentuk sebuah budaya positif. Nah, di sini visi menjadi bintang penunjuk arah, penuntun kemana guru melangkah. Visi menjadi cita-cita ke depan yang harus dinampakkan serta diwujudkan. Barangkali Bapak Ibu dulu waktu kecil punya cita-cita jadi apa? Bu Rina jadi apa cita? Jadi presiden. Bapak Ibu? Jadi dokter. Pak Ovi? Polisi. Pak Rahman? Jadi orang yang berguna. Jadi orang super sekali. Standar. Bapak Pepe? Jadi atlet. Aduh, aku lupa. Oh, pengen jadi petinju. Ibu Mulyani? Jadi dokter. Bu Nini? Sama aja paling enggak. Berubah-ubah. Mau praktek orang. Yang diingat jadi apa dulu? Jadi pilot sama jadi polisi. Jadi pilot dan polisi. Ibu dia? Jadi polisi. Jadi polisi. Ibu Ida? Jadi pramugari. Jadi pramugari. Pak Mamat? Nanti tadi itu. Kasihan amat ya paling dari orang-orang aja. Jadi guru. Kalian tercapai ya. Bapak aja? TNI. Bapak Mamat ada waktu kecil? Jadi insinyur. Nah, cita-cita yang waktu kecil kita sebutkan ketika ada orang yang bertanya itu merupakan visi yang merupakan pengharapan kita. Ya. Ada yang terwujud, alhamdulillah Bapak Mamat ya. Saya sendiri juga dulu waktu kecil cita-citanya menjadi guru matematika. Tetapi takdir berkata lain, jadi mengajar bahasa Sunda. Boleh dihiraukan Pak. Asal pintar aja itu matematika apa? Dia mengaku ke IN. Bahasa matematika. Beliau sekarang Sunda Magir. Oh my God. Sunda Magir. Bu Wanda jadi kakak saya pengajar matematika. Beda 10 matematika. Ya. Nah, visi kita sekarang itu adalah masa depan murid kita. Masa depan murid kita adalah masa depan bangsa kita. Jika kita ingin melangkah jauh, visi harus bersifat menyemangati, menguatkan, menggerakkan hati dan berkolaborasi. Nah, di sini ada 6 kalimat rumpah. Cita-cita kita untuk murid itu, kita itu ingin menjadikan murid kita itu seperti apa? Nah, saya akan share linknya. Jadi saya tidak akan membagikan kertas, tapi saya akan membagikan link. Linknya nanti Bapak Ibu isi. Ya.
Linknya berupa link Padlet. Bapak pada di Kintung linknya Pak? Ya, sekarang. Ada. Nah, di sini ada 6 pertanyaan. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang, nah, bangga Bapak Ibu diisi titik-titik itu dengan memencet tombol plus ya. Nah, di situ nanti bisa dikasih nama, misalkan Bu Rina ya. Nah, Bu Rina ingin murid-murid kita itu seperti apa? Bisa dituliskan di bawahnya. Misalkan Bu Rina ingin mempunyai murid-murid yang bahagia atau yang berilmu, yang beradab, misalkan ya, berbudaya. Nah, itu untuk pertanyaan nomor 1. Untuk pertanyaan nomor 2, kita percaya bahwa murid adalah titik-titik, boleh yang plus yang bawahnya nomor 2. Yang nomor 3, di sekolah kita mengutamakan, boleh yang plusnya di bawah nomor 3. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita warga di sekolah ini yakin untuk yang keenam, kita dan warga sekolah ini paham bahwa titik-titik. Silakan boleh diisi ya Bapak Bebek, maka dibuka HP-nya. Iya, publikasikan. Jadi tiap poin itu ada ya. Nah, ini udah ada yang mengisi. Suka belajar dan kreatif, berkarakter baik. Kita percaya bahwa murid adalah Bisa misalkan aset pendidikan atau misalkan objek pendidikan kita. Bisa publikasi? Dipublish nanti ya Pak. Oh nggak bisa. bisa dong. Apa Oh, tampan. Kalau siswanya ada ceweknya gimana? Nah, ini juga apa? Ya makan luar. Manual semuanya sekolah boleh kan, Beb? Manual. Badan manual ya Pak. Manual. Offline nih, offline. Manual mau kayak hiji nak kemana? Bisa lo offline. Putih, nih putih. Fotokopi. Kalau offline Jadi biar paperless gitu Pak. Saya menggunakan Padlet itu biar paperless, nggak banyak penggunaan kertas. Hah? Gimana Pak Rahman? offline. Oh, itu mah kuotana saya bener. Ada wifi perpus saya. Wifi perpus Pak. Orang bisa. Ya, harus Hah? Kertas desa Pak? Tino grup Cimaung berkembang kami dijamrikeun ya. tapi jalur prioritas manual tuh. Oke, di sini udah banyak yang mengisi. Kalimat kampung. Kalau ini kan otak. Sebenarnya murid adalah bangsa dan negara. Misian. Di sekolah boleh mengutamakan Apa bisa ada tak pendidikan? Ajaib. Biasa Pak Upi? Sebelah jamnya anu memang masuk. Gak masuk. Sebelah jamnya yang dia. Kuota 6 bener. Jadi, oh ayat tapi baik kalau asing baru. buku kuis. Mana boleh tanya? Oh, Mana anu ada dia? wah. Eh, IT orang. jadi yang terbiasa IT dia mah kaitan masuk. Yang dia.
Ayo. Yang keenam ini di sini dulu ya. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa Kita warga sekolah ini yakin untuk ayo Mbak, udah masuk? kita dan rasanya paham bahwa Ini pertanyaannya Gimana Pak? apa namanya, tafsirannya Luas? sangat banyak. Iya. Jadi iya, jadi apa, multitaskingnya tuh Iya betul banyak. Pak. Jadi memang di satu sisi bagus supaya semuanya memiliki apa namanya, jawaban dengan dimensi Yang berbeda-beda. Iya. Karena konsepnya lagu irama itu merdu ketika ada harmoni. Kalau nadanya sama, ya Tidak akan nomor 2 ya Pak ya. cuman bagi sebagian kan ketika pertanyaan itu tidak mengerucut jadinya Bingung. Jawabannya kena luar biasa. Oke. Saya begitu. iya. Iya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Melakukan yang terbaik yang bisa dilakukan, maju dan sukses bersama. Melakukan perubahan, boleh Pak Pepe? Berubah itu menjadi Power Ranger. Melakukan perubahan bisa, memberi ilmu, saling menghormati bisa. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa kebersamaan itu penting. Semangat kebersamaan menjadi awal kesuksesan. Sekolah itu ladang aman. Nomor 7 saya Pak. Mau nomor genap. Oh iya. Ini mah ayat 7. Oke. Nah ini bedanya Ibu Diani dengan saya. Kalau buat pertanyaan, kalau tidak 1, 3, 5, 7. Oh ganjil. Pas saya genap. Apalagi kalau angka 7. Angka 7 itu maknanya luar biasa. Betul Pak. Oh, Saya betul. suka angka 7. Tuh. Hari ini kan punya 7. 7. minuman ya. Minuman ya ayat 7. Oh udah. Seven apa? Zaman dulu sih. Supermarket aja 7-Eleven. 7-Eleven. CR7. Bang, baca. Nah, ajang ulin jeung silaturahmi. Ya, Pak Pepe bagaimana? Betul ka pertama, nek kok aku mah. Ya betul Pak, betul ya. Memang sekolah itu harus jadi tempat yang nyaman untuk kita dan anak-anak kita. Nah, hidup kecil. Daripada yang lain ya. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah? Mari kita simpulkan ya. Meskipun Ini menurut Bu, siapa ini? Pak Maman? Ya, kita memimpikan murid-murid yang cerdas dan berakhlak. Ya, kita percaya bahwa murid adalah mempunyai cita-cita. Di sekolah kita mengutamakan kepentingan siswa. Murid super sekali ya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka suatu saat ada di masyarakat. Ya, bagus sekali, bagus super sekali. Kita warga di sekolah ini yakin untuk menggali potensi siswa. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa koordinasi sangat penting. Ya, bagus sekali. Aku kebersamaan dan kekeluargaan. Jujur belum paham. Kita dan warga semuanya paham bahwa jujur paham
jawaban Bapak Ibu semua. Subjeknya nanti sih kalau ada namanya. Nah, kira-kira nih yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang murid-murid ini bager, benar, cager, pintar, tersiger, kreatif, supel, baik, berbudi pekerti, memahami dan menjelaskan apa yang seharusnya mereka lakukan dan bagi seluruh. Cager, pintar, singer, ya hampir sama dengan berbudi pekerti ya. Tampan gimana ya tampan? Disiplin, suka belajar dan kreatif dan berkarakter baik. Nah, sebentar saya Bagus pintar di sekolah yang guru atau murid kalian masukkan ya? Aku impikan murid ya. ya, nanti kita simpulkan bersama-sama cita-cita kita nih untuk murid kita. Oke. Oke. Mewujudkan siswa yang kira-kira apa nih dari poin pertama? Berbudi pekerti ya, bisa ya? Berbudi pekerti ya, Pak. Berbudi pekerti, disiplin, berkarakter baik. Berbudi pekerti bisa ya? Ya. Oke, dari poin 2. Kita percaya bahwa murid adalah insan Tuhan yang memiliki keunikan masing-masing, manusia seutuhnya yang memiliki hak dan hidup layak, penerus bangsa, harapan bangsa, aset, amanah, punya potensi luar biasa, calon orang sukses, pintar, baik dan benar, pintar. Oke, dari poin 3, di sekolah kita mengutamakan ramah, sopan santun, kekeluargaan, kondusivitas, keberkahan, kebersamaan, kekeluargaan, disiplin, kebaikan bersama, dan kompak. Semangat belajar, disiplin dan kompak. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa status mereka di dalam mereka adalah seorang pelajar yang memiliki tugas belajar. Sebagian besar siswa berpandangan bahwa sekolah hanya sekadar memenuhi kewajiban. Saya layak mendapat ilmu pengetahuan. Disiplin itu harus dibiasakan, belajar itu hidup, perlu dan penting, ya bagus. Pendidikan itu penting. Mereka akan mendapat pendidikan yang baik di sekolah ini. Disiplin itu harus dipaksakan, belajar itu tugas utama. Nah, kira-kira poin apa yang bisa diambil dari poin yang keempat? Pertanyaan yang keempat. Ini status. Ya, menurut saya itu yang poin 4 itu belajar adalah suatu kebutuhan. Jadi kita harus meyakini bahwa siswa itu harus memiliki keyakinan bahwa belajar itu adalah sebuah kebutuhan, bukan paksaan gitu ya. Jadi kita harapkan siswa itu bisa bukan belajar itu bukan untuk orang lain tapi untuk dirinya sendiri. Nah, coba di sini kira-kira apa yang akan ditambahkan? Mewujudkan siswa yang berbudi pekerti, disiplin, Dan memiliki kesadaran. Memiliki kesadaran. Untuk belajar. Belajar sebagai kebutuhan. Nah, di sini kita warga di sekolah ini yakin untuk bekerja dengan ikhlas dan bertanggung jawab. Ya, bisa dimasukkan bertanggung jawab. Berubah ke arah yang lebih baik, bekerja sebaiknya untuk memperoleh ridho Allah, meningkatkan perbaikan moral, bisa berubah menjadi lebih baik, berubah lebih baik, maju bersama, melakukan yang terbaik yang bisa dilakukan, maju dan sukses bersama. Oke, yang keenam, kita dan warga sekolah ini paham bahwa kita harus beriringan agar tujuan kita tercapai. Beriringan itu berarti apa? Bersama ya, berkolaborasi. Kreatif bisa. Ya, di sini jujur, paham. Belajar dan belajar adalah ibadah, kebersamaan keluarga setelah adalah ladang amal, kebersamaan itu penting.
semangat kebersamaan menjadi awal kesuksesan. Ya, di sini bisa disimpulkan Nah, di sini bisa disimpulkan yaitu simpulan cita-cita kita ya. Cita-cita Bapak Ibu semua untuk muridnya yaitu mewujudkan siswa yang berbudi pekerti, disiplin, yang menganggap belajar itu adalah sebuah kebutuhan, bertanggung jawab, berkolaborasi dan kreatif. Oke, nah nanti kita akan bahas visi SMA Negeri Cimanggung. Tapi sebelumnya saya akan memaparkan sedikit mengenai profil pelajar Pancasila. Ya mungkin tidak asing lagi untuk Bapak Ibu 6 poin profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, di sini ada akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Yang kedua, berkebinekaan global, mengenal dan menghargai budaya kita, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, dan berkeadilan sosial. Yang ketiga, ada bergotong royong. Di situ aspeknya berkolaborasi dan ada sifat kepedulian. Yang keempat, kreatif, menghasilkan gagasan yang orisinil, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Yang kelima, bernalar kritis, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisa dan mengevaluasi penalaran, merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya diri sendiri. Jadi kita berharap siswa kita itu bisa merefleksi diri sendiri. Yang terakhir, mandiri, yaitu pemahaman diri dan situasi. Nah, ini sudah saya perbanyak juga di meja. Visi SMA Negeri Cimanggung yaitu mengembangkan sumber daya manusia yang produktif, inovatif, dan kompetitif. Nah, ini indikator ketercapaian visi SMA Negeri Cimanggung. Dalam aspek produktif, ya, indikator keberhasilannya yaitu taat dalam menjalankan ibadah sesuai syariat agama yang dianutnya, berakhlak mulia dan terpuji, hormat pada orang tua dan guru, saling menghargai sesama teman, cinta tanah air dan bangsa Indonesia, mencintai, membanggakan dan memelihara nilai-nilai positif budaya nasional dan budaya daerah, memiliki sikap dan perilaku hidup tertib, bersih, sehat, hemat, dan mengembangkan nilai-nilai estetika. Memiliki sikap dan perilaku bertanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan hidup. Makin meningkatnya persentasi peserta didik melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri dan swasta terbaik di dalam negeri. Ini untuk visi dalam poin produktif. Yang kedua, dalam aspek inovatif, indikator keberhasilannya yaitu minat belajar yang tinggi, terbuka terhadap inovasi pendidikan dan pembelajaran, memiliki etos kerja yang tinggi, taat pada undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan tata tertib. Mungkin ini lebih ke kita sebagai pendidiknya ya. Yang ketiga, mengembangkan sumber daya manusia yang kompetitif dengan indikator semua peserta didik mampu mengoperasikan komputer. Semua peserta didik mampu menguasai kemampuan dasar bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Semua peserta didik mampu menguasai standar isi dan standar kompetensi lulusan. Seluruh peserta didik kelas 12 lulus ujian sekolah dengan nilai rata-rata di atas kriteria nilai kelulusan. Meraih prestasi terbaik dalam seleksi Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten, meraih juara dalam lomba-lomba akademik dan non-akademik tingkat kabupaten dan provinsi. Nah, di sini apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Nah, kita kembali ke slide cita-cita kita untuk murid. Kita ingin mewujudkan siswa yang berbudi pekerti, disiplin,
yang menganggap belajar itu sebagai kebutuhannya, bertanggung jawab, berkolaborasi dan kreatif. Kira-kira menurut Bapak Ibu masih selaras gak dengan visi SMA Negeri Cimanggu? Boleh, Bapak? Biasa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, ketika tahun 2015 saya pindah, waktu itu kan saya ulangi waktu itu kan ada akreditasi. SMA Cimanggu belum ada visi misi yang ditentukan dengan bukti fisiknya, ya. Nah, waktu itu saya mencoba menyusun waktu saya jadi panitia menyusun visi misi SMA Cimanggu. Nah, ketika dirapatkan waktu itu di tim pengembang sekolah, memang tidak ada yang protes masukan-masukan gitu ya. Dan di antaranya itu disahkan jadi visi misi SMA Cimanggu. Nah, ini sepakati, apakah sepakatnya itu setuju 100% atau memang harus asal aya wae gitu. Asal aya wae. Nah, ketika saya bicarakan dulu dalam benak pikiran saya waktu itu ya, ini pengalaman hidup saya gitu ya. Juga tadinya visi misi itu akan diawali dari kreatif ya, kreatif, produktif, inovatif dan seperti itu. Saya berpikir begini, kan mencari satu kalimat yang atau satu kata yang atau satu kalimat itu kan agak susah juga. Saya bukan orang bahasa Indonesia, ya. Saya ngomongnya ke Baleo kan gitu ya. Akhirnya saya gini dalam pikiran saya, dimulai dari produktif. Kenapa dimulai dari produktif? Nah, orang-orang yang produktif itu dihasilkan oleh orang yang kreatif. Kalau orang kreatif pasti produktif, ya. Kalau orang kreatif itu pasti produktif. Nah, oleh karena itu dimulai dari produktif. Orang produktif itu pasti inovatif. Kalau orang memproduksi merasa tidak puas, akhirnya selalu berinovasi ya, berupaya supaya hasilnya itu lebih memuaskan. Ya. Itu orang-orang inovatif. Ya. Jadi produktif, inovatif, dan ketiganya adalah kompetitif. Nah, orang-orang yang produktif kemudian nanti berakhir ke inovatif itu akan berusaha untuk berkompetisi, Pak, bersaing ya. Itu bersaing oleh karena itu maka visi SMA Cimanggu mengembangkan sumber daya yang produktif, inovatif, dan kompetitif. Itu dasarnya gitu Pak ya. Sebab memang si visi misi ini memang harus dijelaskan di indikator pencapaian kinerja. Jadi indikatornya apa saja sih capaian supaya bisa tercapai. Nah, seperti saya katakan tadi, saya bukan orang ahli bahasa. Oleh karena itu, yang diperkayanya itu harusnya di IKK-nya itu. Apakah kira-kira ini bisa tercapai nggak? Apakah ini muluk-muluk nggak gitu ya? Saya dilihat dari situasi dan kondisi SMA Cimanggu waktu itu. Nah, oleh itu sekalian dengan acara ini juga kemudian ini saya berharap visi misi SMA Cimanggu itu direvisi gitu ya. Yuk kita bareng-bareng gitu. Maksudnya seperti itu, Pak. Yes. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas pemaparannya Bapak Muhammad. Barangkali ada yang mau menambahkan? Ya, silakan mau pakai mic ya. Waalaikumsalam. Jadi tinggal dinamakan tentang religius. Menggunakan sumber daya yang sudah produktif tadi sudah dijelaskan, inovatif dan kompetitif. Mengapa
menyimpulkan religius apa ya sebagai bahwa kita ini tidak ada apa-apanya gitu. Kita menempatkan sebagai hamba Allahnya gitu ya. Punten misalnya istilahnya jadi di luar itu ini sebagai ini ya bisa kita sebagai promosi kita kalau di luar dipasang spanduk fisik gitu ya. Ini bagus sekali Pak Ibu ya. Mengembangkan sumber daya manusia yang produktif anak-anak Cimanggu khususnya dan properti semua gitu ya. Inovasi pembaruan gitu ya. Kompetitif bersaing dalam segala hal religius semua gitu ya. Jadi tinggal ditambahkan dari divisi tinggal ditambahkan dan ada juga namanya mengembangkan sumber daya manusia yang produktif, inovatif dan dari pas dulu manusia yang produktif, inovatif, kompositif dan Gimana kalau religius di depan? boleh itu lebih bagus ya. Jadi memiliki manusia yang religius. Setelah religius mau apa? Produk dulu boleh inovasi baru inovatif. Kreatif dulu. Implisit di inovasi, Di produktif. Saya dulunya berpikir begini. Orang produktif itu dilahirkan oleh orang-orang yang kreatif. Ya, jadi kreatif itu nggak usah dianjurkan. Karena kalau orang produktif pasti kreatif. Tidak ada orang yang produktif tidak kreatif gitu ya. Itu. Jadi inovasi, kreatif dan intik yang lainnya sama dengan produksi. Jadi sumber daya manusia yang religius, produktif, inovatif, dan kompetitif. Lengkap sampai habis. Anu lainnya, kalau mungkin yang lebih tahu calon guru penggerak itu mungkin ada poin yang belum masuk ke sini. Nah, lihat saja. Cek Adima di sana, tadi selalu bahagia apa? Budaya positif. Budaya positif. Nah, mungkin di situ lebih masuk ke poin ke berapa misalnya kalau di sini tidak ada, tinggal ditambahkan saja di itu isi indikator. Jangan divisi. Jadi maksudnya masuk di isi tapi di indikator isinya. Tadi indikator positif kan Mana ya? ada indikator religius itu ya biar bertakwanya itu kan. Kalau religius bisa misalkan berakhlak mulia masuk nggak? Jadi bisa saja kan anak itu religius tapi tidak berakhlak gitu. Bisa nggak? Religius ya berakhlak mulia. Itu sudah dikatakan. Oh, udah dikatakan tinggi religius. Ya jadi religius semakin ada religius gitu. Bisa saja. Maksud saya yang spesifik guru penggerak itu apa gitu ciri khasnya? Ciri khasnya biasanya budaya positif Bu. Jadi ini Ini yang berat di tanggo, global, yang kreatif, kritis, mandiri. tapi kalau sudah tersurat tidak usah dimasukkan lagi ya. paling nanti dimasukkan di kakaknya ya Bu. Ya? Ya, terima kasih banyak Kumul ya, luar biasa sekali. Barangkali ada yang ditambahkan, Bapak mau menambahkan? Boleh. Mau pakai mic Bapak? Nggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kedua kalinya setelah saya melihat dan mendengar apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibu tim pengembang sekolah, kemudian dari calon guru penggerak, yang tidak saya soroti Bapak Ibu di dimensi profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Sebenarnya pada garis besarnya ada di akhlak mulia. Jadi mau berkebinekaan global, mau bergotong royong, mau kreatif, kritis, mandiri, itu kan bagian dari akhlak. Baik akhlak kita terhadap Allah, akhlak kita terhadap alam semesta, maupun akhlak kita terhadap manusia secara sosial. Kemudian kalau saya bisa menggarisbawahi visi SMA Negeri Cimanggung itu awalnya kan nanti kita sama-sama diskusi Bapak Ibu, itu kan mengembangkan sumber daya manusia. Kalau bahasa mengembangkan itu kalau bagi saya nanti mungkin guru bahasa Indonesia yang akan mencermati itu belum target kitanya apa tuh belum.
Jadi kalau bahasa mengembangkan tuh apa ya? Ya, jadi pasti apa? Harus bersayap. Ya, jadi masih gitu Pak. Jadi kalau di bahasa visi yang biasa saya coba cermati, baik itu di sekolah, di perusahaan maupun itu, ada kalimat yang hendak kita capai itu apa? Kalau mengembangkan itu sesuatu yang masih terus berkembang. Ini mah saya mencoba membuat kalimat yang mudah-mudahan nanti sama-sama kita diskusikan. Kalau menurut saya visi Cimagung itu adalah sebagai berikut: mewujudkan peserta didik berakhlak mulia yang produktif, inovatif, dan kompetitif. Jadi akhlak mulia itu sudah tadi include di dimensi religius. Jadi di samping tadi produktif, inovatif, dan kompetitif itu sudah bagian dari budaya atau apa yang diharapkan dari kemampuan baik itu kognitif maupun psikomotor dari siswa, tapi kita sentuhan di akhlaknya begitu. Jadi saya memberikan sentuhannya jadi kalimatnya mudah-mudahan dikoreksi nanti, mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, mewujudkan peserta didik berakhlak mulia yang produktif, inovatif, dan kompetitif. Maka barangkali ada yang ini bisa direvisi atau didiskusikan. Mungkin dari saya itu saja. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Kepala sudah mengatakan idenya. Barangkali ada yang mau menambahkan? Silakan Ibu mau pakai mic? Tidak? Silakan Ibu. Yang pertama tentang inovatif tadi, Bapak kan pas merinci kalau kreatif, kalau inovatif itu kan di atas kreatif ya, tapi masih sejenis gitu. Itu include di dalam produktif. Kalau sudah punya dua sikap ini pasti produktif. Ya. Kalau kreatif, inovatif pasti produktif. Jadi menurut saya inovatif mungkin bisa ditiadakan dia karena masuk di produktif. Kemudian tadi yang Bapak Kepala yang peserta didik, seolah-olah objeknya peserta didik saja, kitanya enggak. Kalau kita perlu nggak? Kalau visi sekolah sasarannya peserta didik. Peserta didik saja. Iya. Kalau kita sudah ada kode etik, sudah ada. Kan target kitanya peserta didik. Kan nanti indikatornya kan peningkatan ujian nasional, kan? Iya, kalau Bapak Ibu guru ya harus lebih mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia. Kalau sasaran saya mewujudkan itu belum ada di didik mau. Iya, betul. Kalau yang mengembangkan sudah ada. Sudah ada. Karena memang jenjang SMA mungkin harapkan. Jadi tinggal terlihat kepada Iya. gitu ya. Iya. Jadi gini, lihat kondisi kita saja. Apakah memang betul anak-anak kita itu sama sekali tidak ada produktifnya, tidak ada religiusnya, misalnya tidak ada kompetisinya, baru kita betul-betul mewujudkan yang tadinya tidak ada menjadi Ada. Saatnya istirahat. It's time to have a break. Atau mengembangkan. Terserah kalau nanti mau yang mana. Ada guru bahasa Indonesia nggak? Bukan gini maksud saya. Kalau ini tafsiran dulu ya. Mewujudkan itu bukan berarti sesuatu yang tadinya tidak ada, nol begitu, tiba-tiba jadi ada. Mewujudkan bisa juga tadinya, kalau bahasa filosofi Ki Hajar Dewantara itu yang tadinya samar menjadi tebal. Iya, bukan dari sesuatu yang nol, karena tidak ada di dunia ini
segala sesuatu yang diciptakan betul-betul dari nol, enggak. Tapi pasti ada bahan bakunya. Cuman tadi apakah kata mewujudkan dan mengembangkan ini dari sisi pemahaman bahasa Indonesia, misal apakah kalau bahasa Indonesia misal mewujudkan itu dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada ya. Kalau mengembangkan itu dari kecil menjadi besar. Nah, itu gimana itu? Kalau kita mau perkatakan mewujudkan bisa, itu karena di situ ada makna iklimnya, Pak, mewujudkan itu lebih konkret. Jadi kalau dari penulisan tujuan pembelajaran itu ada kata kerja konkret ya, itu memang lebih konkret mewujudkan dibandingkan dengan mengembangkan. Kalau mengembangkan masih bermakna besar. Makanya saya pikir karena memang ini visi itu pandangan ke depan supaya bisa dipahami oleh anak dan kakak, mungkin lebih baik kita ganti dengan mewujudkan memang itu ya, mewujud. Jadi tapi nyari konkretnya itu bisa itu semakna mewujudkan. Kalau mewujudkan membentuk semakna. Semakna silakan. Tapi akan lebih cocok nggak kalau misalnya mewujudkan? Ada yang itu lebih berserat dan mewujudkan juga. lebih konkret. Iya. Mengembangkan masih. Jadi mewujudkan itu kalau saya tuh misal tadinya ini belum jadi kotak masih diwujudkan, dijadikan gitu. Tapi bukan sesuatu yang dari nol tiba-tiba aja gitu. Misal mau mewujudkan kursi, tapi kan harus punya kayunya begitu. Yang kita pahat untuk jadi kursi. Kamu maknai saya gitu tuh, ya. Tapi barangkali koreksi buat yang lain. Kalau misal tidak cocok ya, kita bisa ke mengembangkan ya Pak. Ya, itu sih kalau saya pikir mewujudkan itu lebih cari mengembangkan. Sebagai tambahan seperti apa yang disampaikan Ibu memang seperti itu. Tapi kalau ini lebih cenderung kepada menunjukkan artinya di sana kita akan membentuk gitu ya, membentuk siswa-siswa yang lebih kreatif, inovatif dan kompetitif itu sebagai tambahan. Dan saya ingin tahu dari sudut sejarah. Nah iya. Sejarah. Dari sejarah dulu. Guru filsafat. Tambahkan sedikit. Iya Bang. Kalau saya dengan abang mau ke Batu Jajar Pak ya. Saya biar kameranya masuk sekarang. Saya bersemangat Pak, hari ini diskusinya lebih hidup Pak. Satu lebih hidup, kemudian ada yang masuk dan biasanya diem gitu ya. Ada masukan-masukan. Nah itu ya. Kemudian ketika pembahasan visi misi terakhir ya, bukan pembahasan visi misi terakhir untuk kepala sekolah. Nah, yang dulu mengatakan Pak Mamat visi misi ganti saja, gitu, dengan enaknya ganti saja tanpa melihat dulu, gitu ya. Apa saya ingat waktu itu sampai saya sempat tersuruh, udah visi misi ganti saja. Itu terakhir itu ya, ganti saja, sehingga mereka beliau itu mengatakan dengan lantangnya mengatakan ganti saja tanpa ada solusi, ada masukan apa-apa. Ya, saya bersyukur sekali ini ada mau direvisi visi misinya, tapi masukannya positif sekali gitu Pak. Ya, saya berharap seperti itu dan saya menginginkan ya, saya berharap bahwa visi misi itu jangan yang muluk-muluk lah gitu ya. Itu jangan muluk-muluk. Itu harus terukur ya. Makanya ada indikator ketercapaian gitu ya. Seperti misalkan tadi berprestasi di dalam ASN atau lulus kan itu terukur Pak ya. Saya berharap sebenarnya seperti itu. Dan kalaupun misalkan ada yang indikator-indikator lain, bisa saja nanti kan visi misi itu setiap tahun kan harus direvisi. 4 tahun. Iya, ya direvisi lah dan sesuai dengan keperluan kan direvisi. Ya. Hari ini KSN tidak ada. Tahun ini kayak misalkan KSN tidak ada, karena hapus di IKK-nya gitu ya, diganti dengan yang lain. Nah, target kita apa nih tahun sekarang atau 4 tahun ini targetnya apa saja? Seperti itu dalam IKK-nya. Jadi saya apresiasi sekali dengan diskusi sekarang ini. Terima kasih.
Cing, nah Pak Maman kira cekat kenal itu, ini tidak sadar. Tapi sekarang harus agil. Ya, kalau pengen terdengar lebih, Bapak Ibu sekalian, ya tadi Pak Maman sudah menyampaikan asbabun nuzul yang munculnya visi sekolah, dan memang realitasnya seperti itu. Bagi saya memang tadi sudah disampaikan bahwa meskipun ini adalah berdasarkan inisiatif Pak Mamat, tapi ya saya ikut menyetujuinya waktu itu. Kemudian ketika kita membaca ulang yang mengembangkan sumber daya manusia produktif, saya pikir ini umum dan sifatnya abadi, jadi masih tetap relevan. Hanya mungkin kalau mau disempurnakan yang tadi disampaikan oleh Bapak dan teman-teman yang lain, Bapak Ibu, bahwa penggunaan mengembangkan bisa saja diubah dengan menggunakan diksi mewujudkan, ya, karena sejatinya mewujudkan juga tadi dari bentuk yang samar menjadi terlihat, ya. Kalau dari tidak ada menjadi ada itu, ya, diksi yang pasnya itu ada menciptakan, ya. Kalau menurut saya kalau ini ya bisa saja menggunakan kalimat mewujudkan sumber daya manusia yang produktif, inovatif dan kompetitif. Saya pikir ini masih relevan. Itu mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Silakan Bapak. Kalau gitu, kalau nggak ada satu lagi saya. Bapak Ibu, punten yang tadi kawan-kawan dan saya juga usulkan itu belum menjadi nantinya visi SMA Negeri Cimanggu, karena ada satu tahapan lagi. Kalau berdasarkan Permen nomor 19, kita harus juga dibawa ke forum Dewan Pendidik. Jadi nanti diputuskannya ataupun nanti dibuat surat keputusannya setelah semua Dewan Pendidik dan tenaga administrasi sekolah menyetujuinya. Jadi sekarang baru ke tahap perencanaan. Kalaupun tadi rancangannya, kalaupun kita mau melakukan revisi atau perubahan-perubahan sedikit dari visi. Jadi nanti kalau misalnya ini sudah diputuskan di rapat atau di kebetulan bagian dari agenda calon guru penggerak, nanti kita bisa bawa ke forum rapat Dewan Pendidik untuk mendapat persetujuan. Kalau bisa di rapat Dewan Pendidik tidak mendapat persetujuan, masih kembali ke yang lama, ya kita harus taat dengan keputusan bersama. Karena visi ini tidak boleh diputuskan oleh sepihak, oleh saya aja, oleh tim kepala sekolah kan, tapi juga harus diputuskan oleh seluruh sivitas akademika SMA Negeri Cimanggu. Mungkin itu saja tambahannya. Maka dilanjut. Terima kasih Bapak atas tambahannya. Bangga Bapak-bapak mau menambahkan? Ya ini mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi pembahasan awal itu masalah relevansi, ya. Masih relevan karena divisi kita tidak tercantum target waktu. Jabar jadi penyangga ibu kota Jakarta itu ada target waktu tahun 2018 misalnya. Jadi setelah lewat itu pasti harus diganti. Kita kan aman. Dan kalau kita melihat diksi yang tertera, tujuan pendidikan itu kan ada 4 ya, dari nasional, kemudian institusional, kurikuler dan instruksional. Itu harus sinkron ya, jangan sinkron. Tadi ada multi tafsir masalah religi dan ahlak mulia. Ketika Rasulullah lahir itu belum punya religi, masih agama
warisan dalamnya, tapi sudah berakhlak mulia. Ya harusnya tetap saja, karena menurut saya sebetulnya tujuan nasional di awal beriman dan bertakwa harus ada itu Pak. Kalau mau sempurna, jadi jangan ada tersirat-tersirat. Harus ada religi. Jadi tidak bisa akhlak mulia dihubungkan dengan religius. Contoh yang religius banyak, maksudnya sering, tapi lantas dipindahkan tidak berakhlak mulia. Apa tuh Korea? Kan pegawai setan. Bisa ngomongin diri nanti. Kalau pas ngomongin orang, jadi masalah religi dengan alat itu multi dimensi Pak. Beda-beda pandangan, beda kajian. Itu tidak. Contoh waktu itu Hamka membangun dunia fantasi, itu yang membangun mesin bukan orang Muslim, orang Bali, orang Buddhis. Berarti akhlak mulia apa? Tapi kan menurut kita tidak berreligius. Menurut kita, ya. Modalnya apa? Ya itu Pak mungkin. Kalau kita harus yang namanya masukannya, yang namanya fisik itu harus komplit, harus fleksibel, jerahnya, top panjang kering, tapi munal. Religinya harus ada. Nek berat, nek beriman bertakwa sudah kata lawan. Beriman bertakwa atau religi? 3 orang kan sholat karena Allah kamu ya. Ya terima kasih. Oke. Itu saja. Usulannya supaya ini lebih kalimatnya tadi yang disebut religi mewujudkan sumber daya manusia Sumber daya. Serta didik atau siswa atau proses lah main semuanya tersambung tadi perlu juga masuk kalau sudah menjawab ya dan tadi daya saja ya religius tadi adalah maka produktif sudah itulah kalau bahasa itu tidak bisa ditentang atau manusia gitu. Mana nih Bu? Jadi setuju dengan yang Bukul tadi yang saran dari Jaya. Bapak dan Ibu, dan saya ada dengan Abah, Mbak Boy, ada keperluan untuk pesan saya ke Batu Jajar. Bapak dan Ibu, ini saya terkait dengan pedoman sekolah itu keseluruhannya itu sudah ada di drive SMA Cimanggu Pak. Nah, yang kayak organisasi kemudian kode etik dan sebagainya ada di drive. Ya, ada di drive. Jadi kalau saya bagikan lagi drive SMA Cimanggu bisa dilihat di drive SMA Cimanggu sehingga nanti kalau ada rapat yang itu bisa bahan dari saya pelajari dulu, kemudian nanti ada usulannya konkret ya. Perlu uang sekolah kan? Mana Bapak? Nunggu ilham Bapak. sekarang baru draft. Nanti kalau sudah ada ininya baru kita sampaikan ke Bapak Ibu. Tapi paling tidak tim TPS harus satu suara. Kalau bahasanya relevansi, relevansi. Oh iya pasti. Terima kasih Bapak Ibu atas pendapatnya. Dan di sini adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan? Tadi sudah kita diskusikan bersama bahwa visi SMA Negeri Cimanggu itu masih relevan dan mungkin ada tambahannya yaitu tadi religius, mungkin ya berakhlak mulia dan apa lagi ya tadi? Sudah ya? Religius dan berakhlak mulia itu sudah religius, ya. Itu harus ada yang religius, produktif, nah, mengapa di sini bisa dihapus nak? Yang mana? Yang religius mengapa religius
kita itu lebih ke apa akhlakul karimah itu anak muda itu adanya dulu. Nah, mengapa inovasi di tempat kita itu inovasi dengan lebih beda? Ya, jadi inovasi pengetahuan dulu kan pengetahuan segala akhlak ya. Ya, perkembangan zaman ya. Oke, baik. Jadi kalimatnya menurut saya Mewujudkan kita sumber daya manusia yang oke. Dan mungkin biar lebih sederhana gitu ya. Ya. Mungkin nanti draft itu betul kata Bapak bisa didiskusikan lagi nanti di forum yang lebih luas lagi ya Bapak Ibu. Nah selanjutnya di sini ada contoh rincian perilaku konkret yang bisa menunjang visi kita, yaitu misalkan guru masuk tepat waktu, ramah kepada anak, mengajar dengan menyenangkan, orang tua ikut mendampingi anak belajar, murid yang disiplin dan sopan terhadap guru lainnya. Nah, di sini perangkat perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi tadi. Kira-kira apa nih inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Kira-kira menurut Bapak Ibu, apa perubahan yang dapat dilakukan untuk mencapai visi sekolah yang tadi? Kalau Gimana Pak? Kalau saya bukan apa ya, bukan apa perubahan yang harus dilakukan, bukan, tapi lebih pada bukan bahasa perubahan, tapi apa yang harus kita lakukan gitu. Ya. Kalau saya sih kembali seperti yang awal selalu saya sampaikan, Bapak Ibu guru, peserta didik, tenaga administrasi sekolah, on time dan all time. Semua warga sekolah, begitu ya, on time dan all time. Kadang saya suka miskonsepsi ya Pak tentang all time itu ya. Mungkin ini saatnya saya bertanya kepada Bapak, all time itu all time di kelas? Oh itu terutama ya, itu mungkin atau all time dari jam kerja dari jam 7 sampai setengah 4 gitu Pak. Atau kalau yang disebut oleh saya itu on time dan on time itu di kelas. di kelas. Berarti tepat waktu masuk kelas sesuai dengan jadwal. Keluar sesuai dengan jadwal, yaitu On time di kelas itu selama jadwal ada di kelas. iya baik Pak. Jadi ketika guru jam 12 udah selesai aja boleh pulang gitu Pak. Kecuali kita boleh meninggalkan kelas itu sesuai dengan regulasi. Regulasi itu seperti kedinasan, karena kita misal nih dibutuhkan untuk diskusi tim rumah sekolah, it's okay. Iya baik Pak. Tapi kalau bisa tiba-tiba, maaf Bapak Ibu, kalau bisa ngobrol di ruang guru, bukan. Iya. Itu yang disampaikan. Oke baik, terima kasih Bapak. Oke yang lainnya barangkali ada ide inisiatif perubahan apa nih yang kita bisa wujudkan sebagai warga sekolah dalam mewujudkan visi sekolah kita yang tadi. Perilaku apa gitu, budaya positif apa? Yang tadi Bapak sudah menambahkan warga sekolah itu harus on time. Ya warga sekolah itu semua pihak ya, guru, peserta didik, staf administrasi, TU mungkinnya harus on time dan all time. Termasuk Bapak sebagai kepala sekolah yang kalau ya Pak, Bapak termasuk warga sekolah ya Pak ya. Oke, yang lainnya boleh ada ide? Jangan sampai bisa tiba-tiba maaf Bapak Ibu, saya kalau ke anak saya misal ketika saya menyuruh sholat misal, kan tidak mungkin sayanya tidak sholat kan begitu. Ketika saya menyuruh belajar, kalau saya nggak belajar nanti akan bumerang bagi saya ketika anak saya protes, ayah hanya bisanya nyuruh saja. Jadi jangan khawatir. Oke, selanjutnya mungkin bagaimana kita menciptakan sekolah yang nyaman untuk anak? Kira-kira
bisa menciptakan anak itu bisa nyaman di sekolah nih? Kira-kira apa? Coba. Mungkin kalau menciptakan merdeka itu kan kita menciptakan anak nyaman gitu kan ya. Nah, supaya kita bisa menciptakan anak yang nyaman, ya Bapak Kepala harus menciptakan guru yang nyaman. Bisa nyaman di kelas, siapa ya? Nyaman di kelas, nyaman di kelas, Pak. Nyaman di lapangan kalau Bisa masuk ke kelas. Oh iya, jadi gimana nih guru yang nyaman itu? Berarti guru itu harus bisa menyenangkan gitu ya dalam proses pembelajaran. Jadi tidak bikin bosan atau malah ketika guru datang itu kita malah jadi takut gitu ya. Iya, jadi kita itu harus membuat situasi yang nyaman dan aman. Kira-kira apa lagi nih? Ciptakan situasi yang guru nggak banyak pikiran. Maksudnya nggak mikirin buta. Kalian bapak-bapak ya sekolah menciptakan situasi membuat guru Jadi nyaman. membayar aja hutang-hutang. Jadi satu kepala itu kan memang curhat. Enggak apa-apa. Ada apa? Jadi gimana? Maka menurut hemat saya memang mungkin kita perlu mengedepankan juga budaya malu. Budaya malu. Malu dalam artian begini, jangan sampai di depan ibu bapak piket, ibu bapak siswaan, ibu bapak guru yang lain menangani siswa yang terlambat semenit, 2 menit, 3 menit, tetapi di kelas kebetulan gurunya nggak ada. Kan kita Nah, itu kan jadi anak benar ya. ngomongin, Pak, gurunya aja belum ada, ya kalau belum datang nggak jadi masalah. Iya, iya. Jadi kita mau deh kalau anak minta jangan begitu, jangan begini, kita sendiri yang memberikan begini teladan. Nah, yang tadi itu Ya, kan teladan ya Pak ya. Saya ambil poin utamanya yaitu kita itu harus memberikan teladan. Berarti ketika kita tidak mau siswa kita terlambat, berarti kita juga jangan terlambat ya. Termasuk saya suka terlambat. Kemudian itu jam 7:01 Kosong saja. Kalau Pak sedikit curhat ya ketika saya itu punya 3 bayi, yang 2 bayi kecil, yang 1 bayi besar. Jadi bayi besar itu harus sangat dilayani gitu. Iya. Oh, jangan terlalu jauh. Oh, jangan. Nanti balasan kita itu si DL. Nah, ketika saya mau berangkat saya kan perjalanan itu 20 menit ya Pak dari rumah. Ketika saya mau berangkat jam 6.30 dari rumah itu anak bayi yang kecil itu bangun dan nangis gak mau lepas dari pelukan saya gitu. Jadi berat juga menjalankan 3 profesi ya, ibu, istri dan pengajar gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa bahwa Ki Hajar Dewantoro memberikan nama sekolahnya atau yayasannya itu Taman Siswa, tidak lain dan tidak bukan supaya sekolah itu seperti sebuah taman yang menyenangkan. Jadi upayakan bahwa sekolah adalah rumah kedua setelah di rumah. Bahkan sebagian anak-anak, kalau saya lihat anak-anak eskul itu luar biasa, mereka lebih nyaman berada di sekolah untuk melaksanakan kegiatan, apakah itu paskibra, apakah itu pramuka. Saya lihat yang latihan voli, yang latihan itu bagi mereka kan menyenangkan. Nah, bagaimana upaya Bapak Ibu guru, misal Bu Diandini ngajar ngajar kimia, kira-kira seperti pembina voli, pembina eskul, sehingga anak-anaknya militan banget begitu. Disuruh berhenti malah nggak berhenti. Kalau pelajaran kimia kayaknya masih ngajar disuruh berhenti sama siswanya. Kalau ekskul maka passion dia suka itu. Ya, maksud saya adalah bagaimana upaya kita ketika berada di kelas itu menyenangkan seperti begitu Bapak Ibu, ketika anak-anak tuh begitu militannya di kegiatan ekstrakurikuler. Mereka tidak kenal waktu, tidak kenal panas, tidak kenal hujan kadang-kadang, bahkan tidak kenal lelah, kan begitu. Berarti ya mungkin pembelajarannya nanti ya ini kan belajar student well-being ya. Udah belum? Mungkin itu di modul 2 Pak. Baru mau. Jadi nanti Bapak Ibu sekali-kali
di kelas itu cobakan bikin instrumen. Anak tuh bahagia nggak dengan cara kita mengajar? Oh Bapak Ibu, ketika saya kasih instrumen ke anak-anak, jawaban anak-anak jujur, Bapak menjenuhkan. Bapak terlalu banyak kasih latihan. Nah, supaya kita tahu, ternyata hal-hal yang seperti itu kita rubah. Mungkin tadinya soal dalam bentuk tulisan, pakai begitu, atau pakai apa? Aplikasi-aplikasi lainnya. Aplikasi-aplikasi. Ya, itu. Quiz. Supaya tadi anak tuh ya. Kalau misal evaluasi pakai Kahoot misal supaya Murid senang turun lagi. harus diambil sedikit, evaluasi sedikit. Tapi paling tidak sekarang sih buatlah siswa kita nyaman dan senang. Karena targetnya ke depan itu tadi di IKM maupun terus dengan diberi kepuasan dan kebahagiaan sudah beri kita. Itu saja. Ya, terima kasih Bapak atas tambahannya. Barangkali ada yang menambahkan lagi, Bu Rina. Kalau dilihat ya 6 dimensi kurikulum merdeka. Oh baik. 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Pakai mic ya Pak ya, biar terdengar ya Pak. Ininya Pak, ada yang ininya ya. Dari Mang Iip tadi. Nah, mungkin ada yang perlu ditambahkan ya. Tadi di kakak lawan dari sini. Di sini juga tidak ada. Bahwa ini tidaknya dolim ke diri. Bagus untuk orang lain. Semuanya dolim ke diri. Karena potensi dan minat diri itu tidak diperhatikan. Padahal itu kan siswa karakter yang unik. Dia menggali, mengekspor potensi diri untuk dikembangkan. Tidak ada, termasuk di kata lebih sama diri mana? Nah, bisa di bawah. Ingat potensi dan minat itu harus dikembangkan dan diwadahan. Kalau mandiri itu kan pencekapan harus sendiri, diwadahan oleh institusi, oleh sekolah, oleh negara. Jangan anak ya, kata bapak tadi sudah selesai. Apakah hanya di sikapannya ada S-nya saja ya? Tidak ada misalnya jenjang karir, jadi pemain pro misalnya, atau jadi pedagang baju, bisa jadi komentator. Nah, hal yang seperti itu tuh tidak disikapi. Makanya menurut saya dolim terhadap peserta didik, dolim potensinya. Jadi di sini harusnya di IKK itu ada mengembangkan minat dan bakat. Coba itu minat dan bakat itu gimana terbantu ya lu terserah lu dan mandiri gimana ya misalnya gimana mengembangkan soalnya tadi Bu Mual harus saya ketika beliau misalkan matematik terus jadi bahasa Tuna sebenarnya atau rumus saya mengarahkan menurut saya itu betul yang mengarahkan kalau yang jadi guru matematik bisa ngurus keluarga yang ngurus awak gitu soalnya ya termasuk banyak teman saya yang bilang kalau saya misalkan masuk jurusan olahraga mungkin saya bisa diatur, bisa jadi dosen tapi menurut saya enggak. Kalau saya senang di olahraga, nanti saya kacau terus, mungkin kuliah diri tidak tamat. Kalau saya main bola, terus kuliah terbengkalai gitu. Kan pede, banyak teman, dibayar gede, mungkin tidak akan dapat ijazah. Nah itu jangan menjauh. Ya, begitu. Terus
Kalau sebetulnya nyerirannya. Terima kasih kepada Bapak-Bapak. Mungkin itu nanti ada di indikator ya Pak ya. Jadi ditambahkan mengembangkan minat dan bakat siswa gitu ya Pak ya. Oh ya, terima kasih ya Bu Di. Ya mungkin pemaparan dari saya dicukupkan sekian. Ya dikembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, diskusi yang luar biasa. Tetapi memang seperti yang diungkapkan oleh Bapak Kepala tadi terkait visi ini belum final ya Pak ya. Karena memang untuk penetapan visi sekolah itu tidak bisa oleh satu pihak. Ya, harus semua warga sekolah terlibat, di mana melalui rapat dewan pendidik yang dihadiri komite juga ya kesepakatannya. Tetapi minimal kita sudah punya draft bahwa dari Pak PP masukannya seperti ini, dengan pertimbangan ini dan itu, kemudian dari Bapak Kepala, dari Ibu Murjani, kemudian dari Bu Dian juga tadi banyak memberikan masukan terkait visi kita. Jadi nanti diskusinya mungkin tidak akan terlalu lama lagi saat penetapan visi tersebut ya. Kemudian ya untuk efektivitas juga mungkin kita lanjut saja ya ke rangkaian acara berikutnya, yaitu refleksi dan umpan balik dari Bapak Wawan selaku pengajar praktek atas diskusi kita barusan. Kepada Bapak Wawan, waktu yang tepat kami persilakan. Terima kasih Ibu Rina selaku moderator. Anak saya itu sekarang kelas 12 Pak di sini. Nadia Aulia kelas IPA 5. Sudah nggak ada. Ikutan itu. IPA 12 IPA 5. Oh yang nggak ikut. Di awal itu dia bimbang antara memilih ke SMA favorit di Cicalengka sana. Tidak perlu disebutkan ini inisialnya Ceko. Atau ke sini saya putuskan udah ke sini saja. Dan saya kira saya juga sama alma maternya Ceko Bu Dina. Dan saya kira saya tidak salah karena di sini ternyata dipenuhi oleh guru-guru yang hebat. Saya perhatikan di diskusi barusan sangat kondusif, sangat bagus, dan saya yakin situasi kondisi di sekolah ini sangat bagus untuk pembelajaran. Saya senang juga dengan perkembangan Ibu Diani selaku CGP yang saya ini semakin terlihat ada perubahan yang signifikan baik dalam hal keilmuannya maupun dalam hal IT-nya dan juga semakin percaya diri dalam suatu forum seperti ini. Dan dengan grup penggerak ini saya pikir mengambil kesempatan itu untuk Ibu Diani dan juga untuk yang lain. Ya, di Dinas Pendidikan Kabupaten itu CGP guru penggerak anak kami itu sudah ditawari untuk jadi kepala sekolah. Masuk pengajar praktiknya. Ya, saya senang juga dengan diskusi ini yang sangat pada sekolah kegiatan pendampingan ini berkontribusi pada pembahasan visi sekolah. Dan saya simpulkan bahwa seluruh guru-guru yang ada di sini dan juga Bapak ingin visi sekolah ini direvisi sebenarnya. Di antaranya tadi Ibu Moyani ingin memasukkan unsur religi di sana, juga ada
yang katanya yang konkret hal tersebut. Itu saya sangat senang dengan hal itu karena kegiatan ini memberi kontribusi yang sangat besar bagi sekolah. Tadi seperti Bapak Kepala utarakan bahwa untuk visi ini untuk mengubah suatu visi sekolah tidak bisa oleh satu pihak saja, berarti hanya kepala sekolah yang seperti tadi kata Pak Muhammad di zaman dulu itu kepala sekolah Pak Muhammad merubah visi seperti itu ya, tidak semudah itu. Untuk mengubah visi tentunya dibutuhkan kehadiran dari elemen pendidikan termasuk di sana nantinya komite sekolah seperti itu. Untuk intinya Pak, saya sangat senang dengan kegiatan ini, kegiatan pendampingan kedua ini dari 6 pendampingan yang melalui Ibu Mulyani. Jadi saya kesini sekitar 4 kali lagi sudah karena berkontribusi pada diskusi yang sangat hidup ini. Dan untuk kedepannya ya silakan seluruh elemen sekolah untuk membahas kembali masalah visi ini. Kalau baik berubah, saya juga diserahkan kepada pihak sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rangkaian acara diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah sudah selesai terlaksana. Pemaparan dari pengajar praktek dan dari CGP Ibu Diani sudah dilaksanakan dan memberikan pemahaman atau ilmu baru ya terhadap bagi saya pribadi ya, dan saya yakin juga teman-teman semua terkait visi ini ya, karena memang pembahasan ini kalau kita lihat sejarah, saya di sini 10 tahun juga baru kali ini kita seperti ini ya, membahas terkait visi ini, meskipun dulu gitu kita sempat merancangnya hanya karena terkait mengejar akreditasi, langsung diputuskan gitu, tidak didiskusikan secara matang seperti ini. Jadi alhamdulillah untuk kesempatan yang diberikan, semoga Allah ridho atas aktivitas kita, amin ya rabbal alamin, dan semoga ini menjadikan langkah kebaikan juga untuk SMA Negeri Cibubur, amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, acara terakhir adalah penutupan. Marilah kita tutup bersama-sama karena tadi juga sudah kita buka bersama-sama dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin dan doa akhir majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.